Ketemu lagi di segmen kedua podcast bareng Kang Anan. Kali ini segmen kedua kita akan bahas 20 menit ke depan tentang profil Kang Anan sebagai seorang tukang bubur yang pergi ke Bali, diundang ke Bali. Kang Anan ini menurut data yang saya punya adalah Direktur Wilayah IBAN atau Indonesia Brand Activist Network. Ya. Untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan nambah lagi di Sulawesi. Tahun ini Sulawesi. Dan juga seorang mentor di KMB Season 2 TDA Palembang. KMB itu adalah kelompok mentoring bisnis. Gimana Kang? Apanya tuh? Sepak terjang perjalanan Kang Anan dari merantau ke Palembang bisa sampai akhirnya jadi seorang mentor di berbagai instansi. Buat saya sih sebenarnya awalnya perjalanan ini kalau menarik sekali gitu. Karena kan saya datang ke kota Palembang waktu itu kan masih bujangan, Bang. Dan kemudian tahun berapa Kang? 2000 masuk Palembang akhir seingat saya. 2006 akhir. 2006 akhir. Jadi oke lah hitungnya dari 2007 ya, ke sini. 2007. Dan kemudian mengenal kota Palembang dengan segala aktivitasnya. Kemudian dari corporate melihat satu peluang kayaknya mau jualan aja deh gitu ya. Jadi ini dan itu. Sempat kerja kan Kang? Iya, sempat kerja dulu kan. Bendera ketika dari Jawa ke sini kan memang dipercaya di satu company. Kemudian memutuskan untuk hengkang dan pindah haluan gitu ya, di dunia jualan. Nah, di titik jualan dulu kan memang masih terbilang serabutan. Apa aja kepengen dilakukan dan merasa paling oke gitu. Dan kemudian di tengah jalan dibenturkan bahwa ketika saya belajar tentunya merasakan banyak sekali tamparan keras bahwa nggak bisa. Kita kalau mau jualan itu makin hari dunia dinamikanya makin katakanlah kompetitif gitu ya. Kita kalau mau bicara bahwa kita paling hebat sedunia akhirat nggak bisa. Kita harus bisa mencari satu titik atau sudut pandang yang spesifik dan kemudian saya mempelajari itu. Akhirnya belajar, kemudian menyerap ilmu, mengaplikasikan ke industri yang saya miliki. Kemudian ada satu ruang di mana saya kok kepengen setelah saya merasakan nikmatnya melakukan sebuah perubahan dari belajar, saya kepengen berbagi energi itu dan melihat bahwa kayaknya saya bisa berbagi dari sisi yang yang kecil saja, dari sisi bagaimana membangun brand karena saya fokus ada di situ. Kemudian dipercaya ketemu dengan beberapa meja dan komunitas dan teman-teman. Akhirnya di titik itu 2019 saya melahirkan satu kelas namanya Brand Local Mentoring yang hadirkan khusus untuk teman-teman di Palembang untuk belajar bagaimana membangun brand bagi kelas UKM. Kemudian buka juga kelas namanya kelas identitas, itu kelas advance-nya untuk yang mau mempelajari lebih dalam. Jadi di titik perjalanan itu sebenarnya lebih kepada satu sisi emosional saya ketika membangun usaha, merasakan manfaat baiknya dari sebuah proses perubahan belajar dan mencari kesadaran diri bahwa kita tuh sebenarnya jangan atau tidak boleh berpuas diri di titik di mana kita sudah melahirkan sesuatu. Maka kemudian saya kalau ada profit, kemudian belajar, ada profit, kumpulin. Bulan mungkin 3-4 bulan kemudian ada kelas ini, saya pengen melengkapi keilmuan, saya belajar dan saya ngumpulin dari profit. Dan energi itu yang kemudian saya bagi ke teman-teman di Palembang. Jadi memang itu ada kelas-kelas yang Kang Anan buka ya? Memang untuk kawan-kawan. Dan Kang Anan kan juga dari waktu yang saya kenal gitu kan, dari Martabak Brownies waktu itu kan, kemudian sampai sekarang ke Bubur Ayam Joli, kemudian sekarang menjadi seorang mentoring, seorang coach ya kan, yang langsung berhubungan dengan teman-teman di UMKM kayak gitu. Nah, Kang Anan juga kan di sisi lain memang juga sebagai pelaku nih Kang. Pelaku langsung kan, pelaku kan. Jadi memang teori-teori yang Kang Anan ajarkan di kelas-kelas itu, kelas-kelas branding itu memang teori-teori yang Kang Anan dapatkan dari... Justru lebih praktikal karena saya lakukan. Gitu. Karena Kang Anan praktek langsung gitu kan. Nah, sejauh ini Kang, tingkat kepuasan teman-teman UMKM atau secara data statistik manfaat dari ilmu yang Kang Anan ajarkan tuh gimana? Nah, mungkin kalau pertanyaan ini teman-teman yang nonton nanti bisa komen. Bisa komen, bisa komen. Kalau yang kenal atau pernah ikut kelas saya, nanti bisa langsung komen ya. Kang Anan bagaimana? Boleh dong komen di situ seperti apa. Tapi so far saya merasakan alhamdulillah dari hari ke hari katakanlah respon dari luar
luar yang mengajak kerjasama kolaborasi itu dari hari ke hari makin meningkat lah. Meningkat ya secara grafik. Dulu saya biasa gerilya ketemu dengan teman-teman dari meja ke meja, komunitas ke komunitas. Saat ini di titik itu tadi ada namanya IBAN tadi Indonesia Brand Activist Network. Saya mewakili Sumatera, dari Sumatera, Kalimantan Sulawesi. Dan tahun ini ditambah kegiatan ke Sulawesi. Alhamdulillah di titik ini katakanlah jalur untuk kolaborasi dan mengembangkan apa yang saya miliki dan ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang saya juga serap keilmuan kan mereka. Kita saling bertukar pikiran ya, pengalaman sharing, apa sih gitu. Apalagi lintas industri itu buat saya mengasihkan sekali. Jadi nanti teman-teman yang mungkin nonton di podcast ini bisa komen, bantu komen ya kesan Kangenan tuh gimana gitu. Nah, nanti kalau saya ngomong berarti saya cuma jualan nomor 1 dong gitu. Iya oke. Oke gitu ya. Jadi berarti dari wilayah regional wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan sekarang Sulawesi Kang. Tapi saya tetap mungkin lebih banyak energinya fokusnya di Sumatera. Saya mengembangkan bagaimana teman-teman bisa berjalan lebih baik gitu. Untuk wilayah Kalimantan sama Sulawesi sendiri sebenarnya di sana kan ada teman-teman juga. Mungkin saya saat ini dipercaya untuk, kami menyebutnya itu sebenarnya aset pelayan. Iya, jadi saya menemani mereka bagaimana berkoordinasi apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Sumatera. Kemudian ada isu-isu apa di setiap tahun. Kami kan biasa ketemu di pertemuan IBAN nasional, meeting tahunan gitu ya. Kami membawa isu di teman-teman masing-masing kota gitu. Jadi isu-isu itu yang kemudian kami bawa di diskusi dan kemudian melahirkan beberapa poin yang kita coba sepakati untuk tahun ini kita mau ngapain atau fokusnya kemana. Adakah isu-isu di pertemuan itu yang sampai sekarang belum ada solusinya Kang? Kalau di poin itu sih saya pikir ada ya. Memang belum beres lah, jadi PR banyak mungkin bisa jadi. Cuman kita lebih fokus bagaimana kita ketemu dengan poin-poin yang atau variabel yang bisa menyelesaikan sesuatu dan kemudian tingkat katakanlah bisa dicapainya itu memungkinkan sekali karena kita mau fokus ke sana. Karena kalau terlalu banyak poin yang mau kita lakukan juga saya pikir akan jadi omong kosong saja. Betul. Karena programnya kami lebih banyak ketemu dengan dunia industri, sebenarnya gerakan inisiasi sebenarnya. Karena inisiasi. Untuk join di IBAN ini syarat sederhana yang paling mudah adalah kita sudah punya satu inisiasi atau gerakan. Yang saya lakukan di sini di Palembang itu kan salah satunya adalah saya punya inisiasi namanya Lilin Kecil Movement. Jadi Lilin Kecil saya menemani dan bertemu dengan teman-teman pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya atau brandnya, kemudian saya coba temenin. Kemudian biasanya saya akan sesekali melakukan sebuah saringan gitu ya. Kira-kira siapa yang mau saya temenin, kemudian saya akan memilih, kemudian kita akan komit untuk beberapa kali pertemuan untuk bisa menyelesaikan beberapa PR. Kemudian man to man coachingnya berjalan. Baik. So far so good Kang ya. Alhamdulillah sih responnya. Karena tim ya kan Kang, IBAN itu kan tim kan, dia banyak orang. Tim, betul. Kalau di movement biasanya sebenarnya lebih ke pribadi kan, inisiasi pribadi. Kayak bulan ini saya sudah ada beberapa, ada 3 kelompok yang pasti akan saya didampingin. Jadi satu kelompok itu ada rata-rata 6 orang. Baik. Jadi 6 industri pelaku yang berbeda, bisa dari kriya, bisa dari kuliner, bisa dari jasa. Kemudian saya kumpulin. Kemudian kita coba brainstorming di beberapa pertemuan. Baik. Ada kendala Kang permasalahan itu untuk di Palembang? Apa ada kendala-kendala? Sebenarnya klise sih ya kalau kendala itu bicara soal ya kemungkinan kayak kadang-kala kayak effort atau komitmennya belum bisa maksimal, natural gitu ya. Sebenarnya lebih natural sih karena gini. Sederhananya kan gini. Kalau kita butuh sesuatu untuk meningkatkan kapasitas kita, kalau saya sih mau belajar, apalagi ada yang nemenin, apalagi katakanlah free gratis gitu. Saya mau ngotot untuk mau belajar. Nah, kadang-kala di titik itu aja kita sudah sepakat, ada aja yang nanti ya saya mau ada ini, ada itu gitu. Padahal gampangnya masih ada. Saya tuh udah ngalokasin waktu nih buat kalian gitu. Energi, waktu dong. Gitu. Ya, itu kan satu sisi yang terjadi gitu. Ya saya pikir mungkin itu langkah awal buat teman-teman sih. Padahal kan dari dirinya kan harusnya sudah ada waktu, sudah ada keilmuan, sudah ada contoh gitu. Kenapa saya masih mau mencari alasan untuk tidak datang dan tidak mau berdiskusi di situ, tidak mau memanfaatkan gitu. Iya. Gitu. Apalagi katakanlah itu kelas-kelas yang gratisan. Beda dengan
kalau sudah kelas berbayar ya saya pasti akan paksa untuk komit untuk hadir. Mereka rugi kalau mereka yang nggak komitmen, gitu. Mereka udah bayar kan gitu kan. Kalau Lilin Kecil Movement ini apa Kang? Komunitas atau apa? Sebenarnya bagian dari program IBAN tadi yang saya bikin. Jadi ada sedikit keresahan yang saya lihat gini. Kalau hanya orang-orang yang tahu keilmuan dan tahu bagaimana mengembangkan brand kemudian dia bisa sukses, bagaimana dengan mereka yang punya keterbatasan? Yang saat ini mungkin masih pemula, mungkin belum tahu bagaimana mengembangkan usahanya, mungkin belum tahu keilmuannya seperti apa. Nah, pengalaman itu yang saya curahkan, materinya saya coba tuangkan di Lilin Kecil Movement. Itulah kenapa juga ada satu katakanlah timbal baliknya. Saya mohon izin untuk bisa mengkurasi siapa mereka dan kira-kira siapa yang katakanlah bisa saya temenin di beberapa program gitu. Karena kalau bicara mungkin mau ya ada aja yang mau dan bisa jadi banyak gitu. Tapi kan saya juga harus membatasi energi saya sendiri gitu karena saya punya kegiatan yang utama ya berkegiatan di industri yang saya jalankan setiap hari, jualan bubur ayam. Tapi di sela-sela itulah kemudian saya mencari cara untuk bisa berbagi energi di sana. Itu berarti termasuk di situ juga di IBAN itu kita bicara tentang ekosistem, ada network ya. Betul. Gitu ya di situ ya. Jadi memang kekuatannya di situ gitu ya Kang. Karena secara by team gitu ya. Itulah yang saya rasain manfaatnya dan men-trigger mereka untuk ayo setelah ini silakan ketemu dengan guru ini atau materi ini, itu akan mempermudah kalian mengembangkan usahanya. Kegiatan Kang Anan Kang sehari-hari sekarang apa aja selain di bubur ayam Joli? Ya, kalau kita bicara personal udah pasti Joli adalah anak prioritas yang kami lihat sebagai sebuah tugas utama, tugas negaranya di situ. Meskipun bicara sebagai seorang laki-laki dan bapak ya ngurusin anak-anak antar jemput sekolah itu lazim terjadi gitu ya. Tapi lebih banyaknya mikirin bagaimana Joli itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tapi bicara soal sustainability itu yang harus saat ini menjadi concernnya kita. Bagaimana 3 tahun kemudian kita punya pandangan seperti apa sih tentang industri yang saya jalani. Dan kemudian melihat kayak nyuri-nyuri waktu gitu. Kapan saya bisa meluangkan waktu untuk bisa berbagi, karena siapa tahu di berbagi itu mudah-mudahan ada amal yang bisa saya dapetin gitu ya. Ada orang yang tertrigger sisi positifnya dan kemudian melakukan hal yang lebih positif di industrinya dan mengingat ada tukang bubur yang pernah ngajarin sesuatu gitu ya. Tukang bubur. Gitu. Itu sih. Relationship IBAN dengan dinas-dinas terkait Kang. Sejauh ini gimana hubungannya Kang? IBAN ini apakah dibawa under dinas apa? Kalau di perindustrian kah, perdagangan kah? Kami adalah komunitas independen. Melihat brand lokal untuk nemenin mereka. Jadi tidak di bawah bendera apapun. Kami benar-benar legalnya sudah ada. Kemudian kami independen dan kalau tadi hubungannya dengan beberapa instansi, alhamdulillah sih so far ya baik-baik saja dan alhamdulillah bisa diterima. Karena kan ya kita ini kan saling memberikan keuntungan ya. Program yang kami jalankan bisa mendapatkan respon dari mereka, kemudian katakanlah dari beberapa instansi yang mungkin butuh energi saya untuk hadir, saya bisa berbagi energi di sana. Katakanlah beberapa peserta kemudian bisa menjadi bagian ekosistem kecil saya di ekosistem yang katakanlah kelas yang selama ini saya bangun. Jadi alhamdulillah disupport ya, artinya didukung ya Kang ya? Disupport ya, termasuk dari Kemenparekraf juga ya? Ya salah satunya. Ya salah satunya. Salah satunya. Saya 2022-2023 2 tahun berturut-turut dipercaya mewakili Kemenparekraf untuk mengisi di kata kreatifnya program tahunan mereka untuk misalnya Mas Menteri lagi jalan ke kota tertentu, saya bisa ya mungkin kayak cowok panggilan sebentar untuk nemenin gitu ya. Gitu sih. Terus ini Kang terkait dengan IBAN tadi agenda ke depan di 2025 udah ada planning apa? Kalau planning sudah ada itu hasil dari apa? Kemarin kita ketemu di bulan Juli 2024 di ketemu di mana? Kami dari seluruh Indonesia bertemu dan kemudian kalau saya atau dari Sumatera fokusnya tetap ingin membesarkan Sumatera Selatan dulu. Jadi ada katakanlah inisiator-inisiator yang sudah saya deketi dari Lahat, Pagaralam, Prabu katakanlah sampai ke Jambi sudah saya coba lakukan pendekatan untuk bagaimana kalau nilai-nilai IBAN itu kalau memang setara dan sesuai dengan apa yang mereka yakini, kenapa nggak kita join dalam satu komunitas dan kemudian kita bisa berkegiatan bersama gitu. Karena bagaimanapun kan langkah-langkah begini kan nggak bisa kita lakukan sendirian, kita mesti
kolaborasi dan elaborasi apa yang kita miliki. Oke. Dan mudah-mudahan itu bisa disambut baik sama teman-teman, dan kayaknya memang di 2025 kalau kegiatan balik lagi tadi Leading Kecil Movement lebih fokus ke pelaku-pelaku usaha muda atau anak-anak muda yang saat ini sedang mengembangkan industrinya. Tahun ini saya fokus di 2 kampus, nemenin mereka, anak-anak mahasiswa yang punya keinginan besar untuk berwirausaha. Kemudian saya nemenin, ya sebutlah mentoring lah gitu ya, untuk beberapa pertemuan, dan alhamdulillah efeknya jadi bagus. Gitu. Hope-nya Iban untuk di pemerintahan yang baru sekarang. Ini kan kita pemerintahan baru nih Kang. Bahwa Presiden Prabowo, apa nih Kang harapannya? Kalau secara umum, untuk Iban tadi, ya secara umum kami katakanlah bisa sepakat dengan bagaimana teman-teman UKM yang kita bicaranya grassroots ya, bukan hanya orang-orang yang selama ini tenar kemudian terkenal, kemudian masih dianggap UKM, ya itu sudah punya jalannya sendiri. Bagaimana dengan teman-teman yang selama ini itu tadi masih aksesnya kesusahan, terbatas sekali keilmuan. Mudah-mudahan dari pemerintah suatu hari mungkin ada instansi yang bisa menjembatani program-program kami ketemu dengan teman-teman UKM yang mungkin lebih apa ya, objektif gitu ya. Ya mudah-mudahan di tahun ke depan bisa ketemu beberapa program yang lebih bisa dilakukan lagi sih. Kenapa bilang objektif? Karena ya mungkin secara umum kita sama-sama udah tahu kadang kala ada kayaknya UKM itu nggak butuh alat itu sih sebenarnya gitu. Kenapa dikasih itu gitu loh. Jadi hal-hal begitu mungkin kita coba koreksi ulang biar lebih tepat sasaran ya. Betul. Biar lebih tepat sasaran, karena lebih efektif. Saya beberapa kali ketemu dengan beberapa kota, let's say Sekayu, Parabumuli, Lahat, pertanyaan-pertanyaan tuh kayak ada katakanlah ada gap yang mestinya bisa kita isi. Nah, saya melihat ya nggak apa-apa deh saya ngisi di situ meskipun kecil, ruang mungkin itu bisa nambahin satu step berikutnya untuk mereka bisa menambah literasi kemudian mengembangkan dirinya. Sip. Itu saja sih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup penting juga nih Kak. Jangan berat-berat. Nggak berat ini. Beban saya udah berat. Iya. Kondisi UMKM yang ada di Kota Palembang seperti apa kondisinya Kak? Dari sudut pandang Kang Anan. Saya sih objektif, rata-rata teman-teman di Palembang itu sudah di titik membuat produknya keren-keren. Sudah sisi kreativitasnya sudah keren. Tapi mungkin challenge-nya adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan. Karena dalam proses pengembangan brand, saya belajar, kami sepakat ada 3 langkah sederhana. Ada sisi fondasi, kemudian komunikasi, kemudian evaluasi. Nah, sisi fondasinya sebagian itu sudah katakanlah memenuhi syarat, produknya bagus, ada solusi tepat yang ingin diselesaikan. Tapi ketika mengenalkan dirinya di step kedua, itu masih kebingungan. Sebenarnya gue kepengen dikenal sebagai brand yang seperti apa. Nah, di titik itu tuh masih terlalu lebar gitu. Karena makin hari kita bicara dunia industri kan sebenarnya kebutuhan orang makin mencari spesifikasi. Spesifikasi. Jadi di titik segmentasi. Itu saya lihat tantangannya masih cukup besar. Tapi saya rasa tinggal menunggu waktu bagaimana kita saling berjejaring, kemudian mengembangkan komunikasi demi komunikasi. Saya pikir suatu hari juga akan ketemu tingkat stabilnya di situ. Sudah siapkah bersaing dengan UMKM di luar Sumsel? Saya rasa kondisi kita sekarang UMKM kita itu harusnya secara produk seharusnya siap. Sudah siap. Seharusnya idealnya siap. Idealnya siap karena faktanya belum. Sumber daya yang kita miliki itu kan sebenarnya melimpah ya. Katakanlah apalagi kalau kita bicara soal dunia digitalisasi, kita mau ngelihat dunia luar seperti apa, hari itu saat itu kita bisa melihat. Tapi faktanya memang proses menirunya itu masih bisa. Mirroring ya. Katakanlah untuk pendekatan bagaimana mengenalkan dirinya itu yang masih kesusahan. Itu yang karena kesulitan. Oh iya, saya masih sama dengan bubur ayam itu, bakso saya masih sama dengan bakso itu, baju saya atau bahkan songket saya itu masih kesusahan. Masih terjebak di situ ya. Gitu. Itu yang jadi tugasnya Iban tuh nanti ya. Salah satunya membantu mereka keluar dari jebakan itu ya. Mudah-mudahan pelan-pelan saja. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Baik. Itu ya 2025. Oke, Kang Anan. Closing statement dari Kang Anan sebagai seorang mentoring untuk teman-teman UMKM, untuk pelaku bisnis, Gen Z yang lagi membangun branding produknya, silakan Kang. Ya, semuanya sih sama aja. Sama aja dalam arti kita sedang ikhtiar sebenarnya. Tapi kalau boleh mengingatkan, saat ini saya pengen ingetin gini,
Membangun brand itu bukan hal yang impossible, meskipun bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, bukan hal yang impossible untuk bisa kita lakukan. Hanya kita mau melakukan sebuah katakanlah proses belajar yang baik atau tidak. Bukan kadangkala ya, saya sering ketemu dengan teman-teman yang sudah berpuas diri di titik tertentu dan kemudian menganggap brand gue udah case-nya gitu paling gede dan paling bagus gitu. Itu kan uji kita kan. Konsumen subjektif kan belum tentu gitu. Subjektif. Makanya ayo kita tetap melakukan sebuah proses belajar yang baik dan kemudian melihat proses evaluasinya berjalan. Nah, di titik evaluasi ini yang seringkali menjadi penghambat teman-teman untuk bisa maju karena di titik itu tadi menganggap bahwa semuanya udah oke, akhirnya evaluasi itu dikesampingkan. Padahal evaluasi itu penting sekali untuk dilakukan. Individualismenya masih ada, belum ada semangat kolaborasinya tuh udah terbangun belum Kang? Ya, kalau semangat kolaborasi prosesnya sudah berbeda dari katakanlah 7 tahun 8 tahun lalu, saat ini sudah mulai mencair dan melihat bahwa teman setongkrongan bisa bikin produk yang sama itu sudah mulai mencair. Jadi mungkin sifat baperannya sudah mulai berkurang. Sifat baperannya itu ya. Artinya berarti jauh lebih baik ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Oke. Baik. Ada lagi Kang closing statement-nya? Itu saja cukup. Oke. Berarti cukup obrolan kita malam ini dengan Kang Anan, seorang mentoring dari IBAN, ya kan. Terima kasih juga untuk Triple A untuk tempatnya, sudah menjadikan tempat untuk kita podcast malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Anan mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, baik pelaku bisnis maupun teman-teman UMKM dan siapapun yang nanti ingin berminat, ingin terkoneksi dengan IBAN, nanti bisa let's go di Instagramnya ada Kang? Ada. Ya, kalau personal ada di kanganan_aja. Kanganan_aja. Ya. Atau kalau di IBAN-nya ada iban.id. iban.id. Instagram. Oke, sip. Kang Anan, tos dulu kita. Yes. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Anan sudah mau datang dan berbagi ilmunya di sini. Sampai ketemu dengan podcast Ketik Pos di sesi selanjutnya. See you.